Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muhammad Soleh dari program studi S1 Manajemen. Ingin menjelaskan terkait ujian tengah semester perekonomian Indonesia, yaitu Middle Income Trap. Middle Income Trap sendiri adalah kondisi ketika suatu negara berhasil keluar dari kelompok berpendapatan rendah, tetapi kemudian pertumbuhan ekonominya melambat sehingga sulit untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Indonesia perlu meningkatkan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing industri agar dapat keluar dari jebakan ini. Dan menurut saya tantangan terbesar di Indonesia saat ini adalah pada kualitas SDM-nya dan daya saing industrinya dengan negara lain. Dalam hal pendidikan, Indonesia aksesnya sudah cukup luas, tapi kualitas pendidikan antar daerah masih sangat jauh. Kemudian belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan masalah stunting, gizi, dan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah masih menjadi tantangan. Dalam hal daya saing industri, yaitu ekspor Indonesia masih banyak bergantung pada bahan mentah dan komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan mineral. Berarti nilai tambah yang diperoleh lebih kecil dibandingkan jika diolah menjadi produk jadi. Kemudian biaya produksi dan logistik yang masih tinggi dibandingkan negara lain, sehingga harga jual dengan negara lain masih belum bisa bersaing. Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Cina, Indonesia masih kalah dalam hal inovasi produk, dan yang paling terasa bagi pelaku usaha yaitu masih adanya prosedur yang kompleks dalam investasi dan pengembangan usaha di Indonesia. Yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut saya yaitu dari segi kebijakan fiskal, meningkatkan investasi pada SDM seperti memperbesar anggaran pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dosen, dan lembaga pendidikan, kemudian memperluas akses kesehatan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian ada mendorong hilirisasi industrialisasi seperti memberikan insentif pajak bagi industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, pelabuhan, dan bandara sehingga menurunkan biaya logistik. Dan yang terakhir, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi seperti perizinan usaha sehingga lebih cepat, mudah, dan transparan. Untuk kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Yang harus dilakukan yaitu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan tidak mengganggu kegiatan impor dan ekspor. Kemudian ada mendukung pembiayaan sektor produktif seperti memperluas akses pembiayaan bagi usaha yang berorientasi ekspor, dan memperkuat sistem keuangan seperti mengembangkan pasar modal agar perusahaan memiliki lebih banyak sumber pendanaan. Untuk kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan utang luar negeri, menggunakan utang untuk investasi yang produktif, bukan hanya untuk belanja yang bersifat konsumtif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi yang dalam jangka panjang. Kemudian menjaga risiko utang tetap aman agar tidak membebani APBN di masa depan, dan menyesuaikan penambahan utang dengan kemampuan pembayaran negara. Kemudian tidak bergantung pada suatu negara atau lembaga kreditur, dan memanfaatkan investasi asing langsung sebagai alternatif sebagai utang selain utang sebagai sumber pembiayaan. Dan yang terakhir, meningkatkan devisa negara dengan mendorong ekspor produk manufaktur dan teknologi, serta meningkatkan sektor pariwisata dan investasi sehingga kemampuan membayar utang semakin kuat. Kesimpulannya, agar terhindar dari middle income trap, pemerintah perlu fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi melalui pembangunan SDM, inovasi, dan industrialisasi. Dari sisi fiskal, pemerintah harus memperkuat investasi produk pendidikan, infrastruktur, dan industri bernilai tambah. Dari sisi moneter, stabilitas inflasi dan nilai tukar harus dijaga, serta pembiayaan sektor produktif diperluas. Sementara ini, dari sisi utang luar negeri, utang harus digunakan secara produktif dan dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Sekian dari saya, ada kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.